Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya, pencinta kitab berbahasa Arab dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca, memaknai, mengi'rab kitab Syarhul Kafrawi terhadap matan Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah, kitab ini sudah di halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa dukhuli al-wawu harfu ataf. Bermula waw itu huruf ataf. Artinya sebelumnya isim itu dikenal dengan khafat, dengan tanwin, dan dengan masuk huruf jar, dengan masuk huruf khafat. Wa dukhuli al-wawu harfu, ucapan musannif dukhuli bermula waw itu huruf ataf. Dukhuli ma'tufun alal khafdi, bermula kata dukhuli itu diatafkan kepada khafdi. Wal ma'tufu alal majruri majrurun, bermula yang diataf kepada majrur itu majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhiri, bermula tanda jarnya majrur, bermula tanda jarnya majrur, maksudnya majrur di sini yaitu khafat, bermula tanda jarnya khafdi itu kasrah yang zahir pada akhirnya khafdi. Wa dukhuli mudhafun, dan bermula kata dukhul itu dimudhafkan. Wal alifi mudhafun ilaih, alif itu mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun, nah, dan dianya alif itu majrur, atau dianya mudhaf ilaih itu majrur. Mudhaf ilaih majrur. Siapa yang menjarkan mudhaf ilaih? Yaitu mudhaf. Ada juga pendapat lemah menyatakan idhofah. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhiri, dan bermula tanda jarnya mudhaf ilaih itu kasrah yang zahirnya kasrah pada akhirnya mudhaf ilaih, yaitu al-alifi. Dukhulil alifi wal lami. Wal lami al-wawu harfu ataf. Bermula waw di wallami itu huruf ataf. Al-lami ma'tufun alal alif, bermula kalimat al-lami itu diataf kepada al-alifi. Wal ma'tufu alal majruri majrurun, bermula yang diataf kepada majrur itu majrur. Udah titik. Jadi masalahnya di sini beliau menyatakan tanda isim selanjutnya yaitu bidukhulil alif wal lam, bisa dibedakan dari fi'il dan huruf dengan masuk alif dan lam. Beliau menyatakan alif dan lam, bukan al. Ada sebahagian kitab menyatakan bi'al, bukan alif dan lam. Walau abbara bi'al badlul alifi wal lami lakana aula. Jikalau seandainya mengibarat ianya musannif dengan al, di mana dianya al itu, ini badlu kita baca boleh, kita jadikan khabar mubtada mahdhuf. Jikalau mengibarat ianya musannif dengan al, dianya al itu badlul alifi, ganti alif dan lam. Lakana, sungguh ada ianya ibarat itu aula, lebih utama. Andaikan musannif menyatakan begini, yu'rafu, dikenalkan akan ya isim bidukhuli al aja, bidukhuli al, enggak usah bidukhulil alifi walami. Itu lebih baik. Kenapa? Karena kaidahnya begini. Kecilin HP deh. Li'annal qa'idata annal kalimata in kana wad'uha ala harfin wahidin kalba'i yu'abbaru anha bi ismiha. Karena sungguhnya kaidah itu bahwa sungguh satu kalimat in kana wad'uha, jika adalah bentuknya kalimat ala harfin wahid, itu sabit di atas satu huruf. Karena kaidah menyatakan kalimat bila bentuknya satu huruf, kalba'i, seperti ba. Ba huruf jar kan satu huruf nih, ba satu huruf. Yu'abbaru, niscaya diibaratkan darinya satu huruf tadi bi ismiha, dengan namanya huruf. Fayuqalu, maka dikatakan al-ba'u, al-ba. Jadi huruf jar ba tulisannya satu huruf begini. Jadi namanya di sini al-ba. Itu aturannya. Kalimat jika adalah bentuknya kalimat satu huruf seperti ba huruf jar ini, diibaratkan darinya kalimat dengan isimnya kalimat, namanya kalimat. Fayuqalu, maka dikatakan orang al-ba'u. Huruf jar ada 19, yang pertama al-ba'u. Kenapa disebut al-ba'u? Karena ba satu. Kalau lebih dari satu huruf langsung ditulis wamin, al-ba'u wamin, karena min dua huruf.
enggak disebut al-mimu wan nunu, enggak. Nah, itu maksudnya. Wa in kana wad'uha ala harfaini fayu'abbaru anha bilafdhiha. Dan jika adalah bentuknya kalimat itu sabit di atas dua huruf. Satu kalimat itu terdiri dari dua huruf. Nah, ini saya fayu'abbaru, maka diibaratkan orang darinya kalimat bilafdhiha. Ketika mau menyebut namanya langsung pakai lafadznya. Ka'al, seperti al langsung. Al ini dua huruf, hamzah dan lam, berarti disebut langsung al. Enggak disebut alif dan lam, enggak. Seperti al, wahal, seperti hal istifham. Wabal dan seperti bal huruf ataf misalkan. Waqat seperti kat tanda fi'il. Fala yuqalu fi'al, maka tidak dikatakan orang pada al alif wal lam. Maka tidak dikatakan orang pada al akan alif dan lam. Karena dia dua huruf, mestinya jangan disebut alif dan lam, langsung al. Sama seperti hal. Kama la yuqalu fi hal wabal wa nahwihima al ha wal lam. Sebagaimana yang tidak dikatakan orang pada hal dan pada bal dan seumpama keduanya akan al-ha dan lam. Ketika kita mau menyebutkan kata hal, enggak ada yang menyebutkan seperti ha dan lam, enggak, langsung hal. Makanya langsung al bagusnya. Yakni annal isma yatamayyadu aydan bidukhuli al alaih. Yakni bermaksud ianya musannaf annal isma, bahwa sungguh isim itu beda ianya isim. Pula beda dari fi'il dan huruf bidukhuli al, dengan masuk al alaihi di atasnya isim. Mana contohnya? Nahu ar-rajul. Demikian itu seperti ar-rajuli. Nahur rajulu berarti seperti ar-rajulu. Kalau kita hikayah ya, kita ambil lafaz ini atau kita mudhaf langsung juga boleh. Nahu ar-rajuli, seperti kata ar-rajul min qaulika, dari ucapanmu ja'ar rajul, datanglah laki-laki itu. Jadi ar-rajul di sini isim, tandanya ada hal. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin. Bermula i'rabnya contoh itu ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Kemudian war rajulu fa'ilun, bermula rajul itu fa'il. Nah, rajul fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Jadi tanda isim selanjutnya yaitu ada al. Wa mislu al badluha fi lughati himyar. Dan bermula sama seperti al. Wa mislu al maksudnya misil al. Dan bermula seperti al itu gantinya al pada lughat himyar. Jadi dalam kabilah himyar mereka enggak menggunakan al. Al ini diganti dengan am. Berarti dalam lughat himyar yang menjadi tanda isim yaitu am nanti. Ya, am. Karena mereka am itu pada makna al. Itu maksudnya bermula misil al itu gantinya al pada lughat himyar, nama kabilah. Bahwa dan dianya badalnya al. Jadi huwa kembali ke badal dan dianya ganti al itu am. Nahu contohnya amrajul. Jadi amrajul maksudnya ar-rajul. Amrajul ya. Jadi amrajul isim karena ada amnya. Yaitu am ini sama seperti al juga. Wa minhu hadis. Wa minhu hadisu laisa minam barri amsiyamu fim safari. Ini susah. Laisa minam barin siyamu fim safari. Susah banget ya. Paminhu sebahagian darinya ganti al, atau sebahagian darinya contoh itu hadis laisa minambari, bukanlah dari kebaikan. Jadi asalnya ini al-barri, bukanlah dari kebaikan itu amsiyam, puasa fis safari, dalam perjalanan. Jadi am safari isim, am siyami isim, am barri isim. Farajulu ismun lidukhuli al alih, maka bermula kata rajul dari contoh ja'ar rajul itu isim karena masuk al di atasnya rajul. Wam baru, wam siyamu, wam safaru asmaun, dan bermula am baru, am siyamu, am safaru itu semuanya isim lidukhuli badli al, karena masuk ganti al. Wahwa, dan dianya ganti al itu am. Nah, dan dianya ganti al itu am. Alaiha masuk kepadanya isim-isim. Alaiha kepadanya isim.
Wa hurufil khafdi. Ya, jadi ini masih ataf ke belakang. Dikenalkan akan dianya isim dengan tanwin, dengan khafat pertama, wa tanwini dengan tanwin, wa dukhuli alif wal lam dengan masuk alif dan lam, wa hurufil khafdi dan dengan masuk huruf khafat. Wahya dan dianya huruf khafat itu min, ya kan langsung disebut min karena dua huruf. Wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa ruba dan ruba, wal ba'u ini disebut namanya karena satu huruf. Wal kafu dan kaf karena kaf satu huruf disebut namanya. Wal lamu, lam juga satu huruf. Wal lamu dan lam. Ini matannya. Kemudian caranya i'rabnya al wawu harfu ataf. Bermula waw itu huruf ataf. Ya, waw itu huruf ataf. Waw wa hurufi huruf ataf. Hurufi ma'tufun alal khafdi. Bermula huruf itu diataf kepada khafat. Berarti di atas tadi dukhulil khafdi. Berarti dukhuli hurufil khafdi. Ya. Jadi hurufi ataf kepada khafdi di tanda isim pertama. Bermula hurufi itu diatafkan kepada khafdi. Wal ma'tufu alal majruri majrurun. Bermula kalimat yang diataf kepada majrur itu majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahirah. Bermula tanda jarnya itu kasrah yang zahir ia pada akhirnya hurufi. Wa hurufi mudhafun dan bermula hurufi itu mudhaf. Wal khafdi mudhafun ilaih bermula khafdi itu mudhaf ilaih. Mudhaf hurufi khafdi mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun dianya mudhaf ilaih itu majrur. Wa alamatu jarhi dan bermula tanda jarnya mudhaf ilaih yaitu khafdi itu kasratun zahirah, kasrah yang zahir ia pada akhirnya mudhaf ilaih yaitu akhirnya khafdi. Apa maksudnya? Nah, ini beliau menjelaskan. Yakni annal isma yatamayyaju aidan bidukhuli hurufil khafdi alaih. Menghendaki ianya musannaf wa sungguh isim itu berbeda ianya isim pula bidukhuli hurufi dengan sebab masuk huruf-huruf khafat alaihi di atasnya isim. Nah, isim bisa ditandai juga dengan masuk huruf jar karena huruf jar itu masuk khusus kepada isim. Kalau ada tempat-tempat tertentu yang kelihatan huruf jar masuk kepada fi'il, berarti itu ada kalimat yang mahdhuf. Seperti bini'mal dah. Bini'mal walad. Mana contohnya? Nahu bi Zaidin. Nahu bi Zaidin fa Zaidin ismun lidukhuli harfil khafdi alaih. Maka bermula kata Zaidin itu isim kenapa lidukhuli hurufil khafdi karena masuk huruf jar, huruf khafat, huruf jar alaihi di atasnya Zaidin. Wa dan dianya huruf khafat itu al-ba'u bi Zaidin. Wal khafdu ibaratul kufiyyin dan bermula khafat itu ibarat kufiyyin. Artinya ulama Kufah menyebutnya huruf khafat. Wal jaru ibaratul basariyin bermula jar itu ibarat basariyun. Ulama Basrah menyebutnya huruf jar. Nah, beda ini. Kita sering menyebutnya jar lebih mudah kayaknya. Khafat, jar. Nah, kan lebih singkat jar. Summa dzakaral musannifu jumlatan min hurufil khafdi li hadhil munasabah. Kemudian menyebutkan oleh musannif akan sejumlah dari huruf-huruf khafat li hadhil munasabah karena ini kesesuaian tempat. Maksudnya begini. Ini beliau mengatakan tanda isim itu masuk huruf jar. Kemudian beliau langsung menyebut huruf jar wahyamin nanti. Mestinya nggak usah disebut kan? Karena isim majrur itu di pembahasan ketiga. Karena dalam kitab ini 3 isim. Ada isim marfu, isim mansub, isim majrur. Mestinya huruf jar itu dibahas dalam isim majrur. Dan di akhir kitab juga beliau membahas kembali. Nah, cuma beliau menyebutkan di sini huruf khafat di sini karena untuk munasabat sesuai dengan tempat karena mumpung sedang membahas tentang tanda isim huruf jar, beliau langsung memperkenalkan huruf jar. Nah ini, wa kana haqquha an tuzkara fi mahfuzatil asma dan adalah haknya huruf khafat, haqquha kembali ke huruful khafdi dan adalah haknya huruf khafat itu an tuzkar. Itu bahwa disebutkan akan dianya huruf khafat fi mahfuzatil asma dalam isim-isim yang mahfud nanti di akhir kitab. Faqala maka berkata ianya musannif rahimahullah wahya min dan dianya huruf khafat itu min. I'rabnya bagaimana? Wa i'rabuhu wahya al-wawu lil istinaf. Dan bermula i'rabnya
qauluhu wahiya min, dan bermula i'rabnya itu wahiya. Al-wawu lil istinaf, bermula waw itu istinaf. Hiya dhamirun munfasilun mubtadaun mabniyun alal fathi fi mahalli rafa'. Ya, bermula hiya itu dhamir munfasil mubtada, dibinakan di atas fathah pada mahal rafa'. Wahiya, hiya dhamir munfasil marfu' mabni di atas fathah pada mahal rafa'. Li'annahu ismun mabniyun la yadharu fi i'rabun, karena bahwa sungguhnya hiya, ya, karena bahwa sungguhnya hiya maksudnya lafaz hiya, atau karena bahwa sungguhnya dhamir munfasil yaitu hiya juga. Karena bahwa sungguhnya hiya itu isim yang dibinakan, yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab, isim mabni. Wa qauluhu min wa ma, dan bermula ucapan musannif min wa ma ba'dahu wa ma utifa alih. Bermula perkataan musannif min wa ma utifa alaiha, dan mama yang diatafkan akan dianya ma di atasnya min, maksudnya wahya min wa ila wa an, ya. Min wa ila wa an gitu. Jadi dan bermula min dan ma yang diatafkan akan dia ma di atasnya min itu khabarun mubtada, jadi khabar mubtada. Jadi yang menjadi khabar semuanya, bukan min doang. Bukan min doang. Dianya huruf khafat itu min, ila, an, dan seterusnya. Mabniyun ala sukuni, dibina di atas sukun, fi mahalli raf'in, pada mahal rafa', jadi khabar. Nah, jadi maksudnya di sini isim hikayah min. Min. Li'annahu ismun mabniyun, karena bahwa sungguhnya min di sini itu isim mabni. Isim mabni maksudnya isim ala sabilil hikayah. Pada dasarnya min huruf. Kapan min jadi huruf jar? Ketika dia digunakan sebagai huruf jar. Karena di sini yang dimaksud lafadznya berarti isim hikayah. Nah, karena sesungguhnya min itu isim mabni, la yadharu fi i'rab, tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Pertanyaan. Kenapa beliau memulai dengan huruf jar min pertama? Ada alasannya ternyata. Jadi beliau memulai dengan min dulu, karena min itu satu-satunya huruf jar yang bisa menjarkan dharaf yang selalu dharaf. Ada beberapa dharaf dia yang selalu dharfiyah. Nah, kayak indi, inda misalkan. Inda apalagi contohnya. Ba'du qablu kan? Nah, ba'du qablu itu kan dharaf tuh. Tapi huruf jar yang bisa mengjar dia cuma min. Kayak tahtu, tahta. Tahta itu cuma bisa dijar oleh min. Min tahtihal anhar. Min qabli, min fauqi. Nah, enggak ada huruf jar yang lain yang masuk kepada dia. Nah, makanya beliau mendahulukan menyebut min. Itu alasannya. Wa ila, dan ila. Al wawu harfu ataf, bermula waw itu huruf ataf. Ila ma'tufun ala min, bermula ila itu diatafkan kepada min. Ya, mabniyun ala sukun. Dianya ila itu dibinakan di atas sukun fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Kenapa dibina? Li'annahu ismun mabniyun, karena ila di sini sebagai hikayah itu isim yang dibina, la yadharu fihi i'rabun, yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Ya. Wa min. Wa min, nah, ini beliau menjelaskan min tadi. Min ma'aniha al-ibtida. Sebahagian dari maknanya min itu ibtida. Jadi antara lain min makna min banyak, huruf jar, min huruf jar. Jadi maknanya banyak. Cuma di antaranya ibtida. Nah, jadi kata musannif di sini di antara makna min ibtida. Falidzalika bada abiha, karena itu memulai ianya musannif dengannya min. Jadi ada juga alasan di sini kenapa min pertama. Karena min salah satu maknanya ibtida, makanya beliau memulai dengan min. Jadi alasan yang pertama saya sebutkan tadi alasan tambahan, yaitu karena min huruf jar yang khusus bisa mengjar dharaf. Nah, begitu barangkali. Jadi banyak min. Min ada ibtida, nanti ada tab'in, akan dibahas di akhir kitab nanti. Ada tab'in, ada bayan jenis,
Ada ta'lil juga, ada min ta'lil. Ya. Wa ila, dan ila min ma'aniha al-intiha, sebahagian dari maknanya ila itu intiha. Wahwa dianya ila itu yuqabilul ibtida. Dianya intiha itu wahwa, dan dianya intiha itu melawan ia akan ibtida. Jadi arti intiha lawan ibtida. Kalau ibtida permulaan, intiha penghujung. Falizalika zakaraha akibaha, karena itu menyebutkan dianya musannif akannya ila akibaha sesudahnya min. Karena min ibtida ila intiha, berarti sesudah min langsung beliau menyebut ila. Semua ada alasannya kalau dicari ya. Misaluhuma, bermula contoh keduanya, min dan ila itu sirtu minal basarati ilal Kufah. Aku berjalan dari Basrah. Jadi maksud aku berjalan dari Basrah, mulai perjalananku dari kota Basrah. Jadi min ibtida. Permulaan berjalanku itu dari kota Basrah ilal Kufah, berakhir hingga ke kota Kufah. Itu sirtu minal basarati ilal Kufah. Aku berjalan dari Basrah hingga ke Kufah. Maksudnya mulai perjalananku dari Basrah berakhir di Kufah. Wa i'rabahu sirtu fi'lun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu sirtu fi'il dan fa'il. Jadi ini i'rab singkat sebenarnya. Kalau kita i'rab panjang, sirtu fi'il dan fa'il. Sir fi'il madhi, mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Tu dhamir mutasil mabni di atas dhammah pada haraf fa'il. Jadi di sini sirtu fi'lun wa fa'ilun. Sirtu fi'il dan fa'il lebih mudah. Minal basarati jarun wa majrurun. Jadi minal basarah itu jar majrur, muta'alliqun yang dimuta'alakan, muta'alliqun yang terikat ia, yang muta'ala ia bisirtu. Karena jar majrur harus ada muta'alaknya. Di sini langsung muta'alaknya fi'il. Aku berjalan. Dari mana aku berjalan? Dari permulaan Basrah. Ilal Kufah jarun wa majrurun ayatan. Nah, dan bermula ilal Kufati itu jar dan majrur pula. Muta'alliqun muta'alaiya bisirtu. Ya, sirtu juga. Fal Basratu wal Kufatu ismani. Maka bermula Basrah dan Kufah itu dua isim. Kenapa? Lidukhuli min alal awal, karena masuk min di atas yang pertama. Wa ila alasani, dan karena masuk ila di atas yang kedua. Satu lagi, wa'an dan an tadi ya. Wa'an. Al-wawu harfu ataf, bermula wa itu huruf ataf. An ma'tufun ala min, bermula an itu diatafkan di atas mim. Mabniun ala sukun, dianya an itu dibina di atas sukun fi mahalli rafa' pada mahal rafa'. Li'annahu, karena an itu ismun mabniun, isim yang dibina, la yadharu yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Wa'an dan an tadi. Ini maksudnya wa qauluhu an. Min ma'aniha al-mujawarah, sebahagian dari maknanya an itu mujawarah. An juga punya banyak makna. Cuma di antara lain mujawarah, arti mujawarah jauh, melewati. Contoh misalkan ramaitu, nahu ramaitu anil kausi. Ini ada ketinggalan nih. Ramaitu sahma anil kausi. Ramaitu sahma anil kausi biasanya. Aku lempar akan busur, akan panah. Aku lempar akan anak panah anil kausi dari busurnya. Maksudnya jauh meninggalkan busurnya. Jadi an itu melewati. Melewati oleh anak panah karena lemparan tadi, melewati busurnya, meninggalkan busurnya. Itu makna mujawarah. Tapi di sini nggak ada tulisan busur, nggak ada tulisan panah. Ramai itu sahma anil kausi, maf'ul ramanya nggak ada. Wa i'rabuhu ramai itu fi'ilun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu bermula ramai itu fi'il dan fa'il. Anil kausi jarun wa majrurun. Jadi anil kausi itu jar dan majrur, muta'alliqun yang muta'alla iya jar majrur dengan ramai itu. Fal kausu ismun lidukhuli an ali. Maka bermula kausu itu isim karena masuk an di atasnya. Jadi enggak apa-apa juga bisa mahdhuf maf'ul. Aku lempar dari panah. Apa yang aku lempar ya? Anak panah. Jauh meninggalkan panah. An ini mujawarah. Ya, memang beginilah belajar i'rab. Jadi makna an itu ada mujawarah, apalagi
Ada makna badal, ada. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin, ada. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.